ini aja. Iya, boleh. Silakan Kak. Makasih Bu. Iya. Ini sini mau saya taruh mana? Iya, boleh. Di sini mau di atas boleh? Di atas saja ya. Iya, boleh. Iya, boleh. Wah, habis dari mana nih Mbak Feni? Iya kebetulan dari rumah sih Bu. Jadi Capek ya? Iya. Ya agak capek sih. Boleh diminum. Kalau mau minum dulu, silakan. Makasih ya Bu, nanti aja. Iya. Gimana kabarnya Mbak Feni, sehat? Alhamdulillah sehat sih Bu. Kuliahnya, aktivitasnya? Kuliahnya juga lancar meskipun agak lumayan pusing sama tugas-tugasnya. Alhamdulillah tetap semangat sih Bu, masih ya. Pusingnya ini kenapa ini? Semester berapa sih? Di semester 5 Bu. Oh, di semester 5 ya. Iya, lagi genting-gentingnya ya. Ya lagi tugas ini banyak-banyaknya juga sih Bu. Oh iya. Gimana perjalanan hari ini tadi? Lumayan macet di Surabaya Barat ini tadi Bu. Jadi kesininya ini juga lumayan macet, banyak itu Bu, motor-motor besar itu dulu kan lewatan situ. Iya. Apalagi kan di Surabaya Barat kan banyak pabriknya juga sih Bu. Apalagi daerah Magomulyo kan saya lewat situ, jadi itu agak capek sih di jalannya, tapi ya gak apa-apa. Tapi masih semangat ya banget ya Anda hari ini? Iya, alhamdulillah semangat sih Bu. Iya. Oh iya, tujuan Mbak Feni kesini kan tidak hanya untuk ini. Tujuan Mbak Feni kesini untuk main, untuk bertemu dengan saya aja, atau adakah hal yang ingin diceritakan ke saya? Ada sih Bu sebelumnya. Oh iya, baik. Sebelum itu saya cuman ada waktu sampai 15-30 menit. Apakah Mbak Feni berkenan untuk di waktu yang sangat singkat itu atau mau di reschedule ulang? Waktu saat ini aja Ibu, gak apa-apa. Iya, baik. Sebelum itu saya di sini hanya memfasilitasi Mbak Feni. Saya hanya sebagai fasilitator Mbak Feni. Terima kasih juga Mbak Feni sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya ya, dari Surabaya Barat sampai ke sini, macet-macetan gitu ya. Iya, saya juga terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya juga dan mau mendengarkan cerita saya. Iya, gimana tutupnya Mbak Feni? Sudah nyaman? Apa kurang dingin? Sudah nyaman kok Bu, juga AC-nya dingin, jadi agak udah meredakan panas di jalan tadi. Oh iya, boleh. Mbak Feni kan tadi ada ini yang diceritakan ke saya ya. Kalau boleh tahu itu apa ya Mbak? Jadi gini sih Bu, di pekerjaan. Jadi kan saya kan kuliah sambil bekerja. Jadi di pekerjaan ini kebetulan sekali di semester saya ini, semester 5 ini, pihak pekerjaan saya itu menambahkan tugas lebih kepada saya. Jadi saya ingin berkata tidak, itu saya merasa kayak perasaan takut gitu Bu. Takut bilang tidak kepada atasan saya, baik itu secara langsung kepada orangnya, baik itu saat laporan evaluasi pekerjaan saya gitu sih Bu. Itu yang saya risaukan sebenarnya. Oke. Jadi Mbak Feni mengalami takut untuk mengungkapkan pendapat ke atasan gitu ya? Iya Ibu. Berarti Mbak Feni ini kuliah sambil bekerja? Iya, saat ini kebetulan saya sedang menjalani kuliah dan bekerja. Kalau boleh tahu, rasa takut yang muncul itu kapan yang dialamin sama Mbak Feni? Waktu dari awal kerja atau akhir-akhir ini aja? Dari belakangan ini aja sih Bu. Waktu semester 5 ini aja. Saya itu selain tugas kuliah juga banyak, saya juga ada tugas kerja juga banyak. Tetapi di saat semester kali ini Bu, itu saya agak
susah mengungkapkan pendapat saya. Jadi saya tuh lebih ke takut gitu, takut sama ini sih, mungkin ke apa, karena takut untuk ditolak gitu Bu, ditolak sama atasan. Kan kebetulan juga Bu, atasan saya ini baru ganti gitu, jadi saya belum belum tahu atasan saya ini kayak gimana nya. Takutnya nanti itu malah malah ke saya, atau saya ditempatkan kerjaan di Jakarta yang jauh gitu Bu, takutnya sih. Iya, iya. Rasa takutnya ini kalau boleh tahu semakin hari semakin meningkat atau bagaimana ya Mbak? Frekuensi rasa takutnya itu? Untuk rasa takut, perasaannya sih masih standar sih Bu, di rasa ini, di yang kayak flat gitu Bu, di perasaan saat ini yang saya alami aja, bukan yang saya belum mengalami kalau perasaannya ini semakin meningkat tiap harinya gitu. Berarti Mbak Feni ini dirasa takut tadi, takutnya itu yang seperti apa? Kayak jantung berdebar, kayak mau mengungkapkan ini, kayak mengalami deg-degan atau keringat dingin, atau yang seperti apa ini? Lebih ke takut mengungkapkannya itu, takut mendapati respon yang kurang baik gitu sih Bu. Jadi bukan yang kayak menghantui, kayak deg-degan terus, enggak, tapi kayak takut untuk mendapat respon yang kurang baik aja sih Bu. Saya kayak takut menerima respon itu. Jadi Mbak Feni ini takutnya itu karena dari respon yang dikeluarkan atasannya Mbak Feni tadi ya, jika Mbak Feni ingin mengungkapkan pendapatnya Mbak Feni gitu ya? Iya betul Bu. Iya. Munculnya rasa takut ini itu di waktu-waktu tertentu atau gimana? Yang di waktu-waktu tertentu itu maksudnya kayak saat rapat atau eval tadi, atau kayak setiap ketemu bosnya gitu Mbak Feni takut? Lebih kalau saya alami lagi itu lebih pada saat evaluasi, sama waktu kayak bos saya ini kayak mengunjungi toko gitu aja sih Bu. Tapi di sisi lain itu kalau bos saya ke saya bicara kayak ringan, kayak ya membicarakan hal-hal biasanya di luar sekitar, itu saya biasa aja. Tapi kalau waktu bos saya ingin bos saya kalau bilang, kan biasanya itu orangnya ada ya Bu ya, bilang kayak gini, gimana Fen pekerjaanmu aman gitu. Tapi saya tuh lebih ketakut gitu Bu ngomong, nanti kalau saya tuh ngomong ada kendala Pak, saya keteteran atau apa, saya keberatan gitu tuh, takut lihat ekspresinya sih Bu. Nanti kalau orangnya udah berekspresi itu otomatis saya ini menjadi takut gitu Bu, takut nanti saya dibawa di cabang lain atau gimana gitu sih Bu. Jadi Mbak Feni ini takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena terbebani sama responnya tadi, karena takut ditugaskan di cabang lain gitu ya. Saya memahami sih Mbak Feni, apalagi Mbak Feni sekarang di kuliah semester 5 sama kerja juga, tadi banyak pikiran ya. Iya, banyak pikiran sih Bu. Iya, kelihatannya Mbak Feni ini untuk bercerita ragu-ragu ke saya. Jadi gini Mbak Feni nggak perlu khawatir ceritanya tersebar di mana-mana, karena di sesi konseling ini hanya ada saya dan Mbak Feni, dan itu juga nggak mungkin untuk disebarluaskan. Jikalau ada kepentingan yang untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Feni juga, nanti saya akan izin dulu ke Mbak Feni untuk menanyakan apakah boleh masalahnya Mbak Feni ini diceritakan orang lain. Jadi Mbak Feni tidak perlu takut untuk mengungkapkan perasaannya, untuk bercerita lebih dalam lagi, karena tadi saya lihat ekspresinya Mbak Feni kayak mau cerita ini kayak takut gitu ya. Iya Ibu. Iya, jadi Mbak Feni bebas aja mau cerita apa, mau cerita dari segi mana, saya akan mencoba untuk mendengarkan Mbak Feni. Ya, kembali lagi ke rasa takut tadi.
takut yang dialami Mbak Feni ini apakah mengganggu dari segi Mbak Feni bekerja? Untuk mengganggunya sih terkadang sih Bu, apalagi kalau saya melakukan tugasnya, sudah melakukan tugas tambahan itu tadi, jadi saya lebih kerasa kayak aduh saya capek, aku mau bilang ke atasan itu ya apa, tapi itu aku di sesi capek itu sambil aku mengerjakan, sambil saya mengerjakan itu tadi pekerjaannya itu, tapi sambil pikiran saya itu bilang kalau ini tuh capek, sambil tenaga saya juga udah saya kerasa kalau bahwa ini tuh tugas tambahan, pekerjaan tambahan ini membuat saya lebih capek. Iya, berarti Mbak Feni di sini ada usaha ya untuk melawan rasa takut itu tadi atau belum? Untuk usaha sih belum sih Bu. Untuk usaha belum ya Mbak Feni, cuma mengerjakan tugasnya, tapi meskipun itu kayak ya Mbak Feni merasa capek, tapi di sisi lain juga karena Mbak Feni takut tadi ya. Iya, jadi belum untuk belum untuk bilang kalau saya ini masih keberatan dikasih tugas tambahan di situ. Iya, betul. Adakah usaha yang dilakukan Mbak Feni selain mengerjakan tugasnya tadi itu tanpa ada rasa takut gitu? Tugas yang saya kerjakan tanpa ada rasa takut itu ada sih Bu, mungkin pada saat ini saya lagi happy gitu. Tapi kalau udah kecapean itu balik lagi pikirannya itu tadi, takut mengungkapkan pendapat saya itu tadi kepada atasan saya. Oke, baik. Kalau dari teman-temannya Mbak Feni, apakah tahu kalau Mbak Feni ini mengalami ketakutan jika menyampaikan pendapat ke atasan? Tahu sih Bu, teman saya tahu. Jadi saya kan biasanya kan ya cerita-cerita gitu ke teman-teman. Itu kalau saya itu kelelahan, kayak saya itu menggerutu sendiri gitu dalam diri. Tapi mereka ya tahu karena kan satu toko sama saya gitu. Jadi mereka tuh juga udah support banget sih Bu ke saya. Jadi mereka bilang sampean, aku tak asing ngomong, saya tak asing bilang, ayo gak apa-apa, kamu lusak noven gitu sih. Temen saya Bu lebih ke support, nggak apa-apa, emang kamu nggak mau aku sih bilang ya kamu bilang nggak apa-apa, nggak usah rugi, santai aja gitu. Itu teman saya sih Bu bilang kayak gitu. Oke, berarti respon teman Mbak Feni ini sangat baik ya, sangat mendukung, sangat support Mbak Feni. Apakah kalau dari keluarga bagaimana? Kalau keluarga sih Bu, kan kebetulan saya jauh dari keluarga. Ya soalnya keluarga saya ada di desa, di Gresik. Kalau saya kan di sini ke Surabaya itu sama paman. Cuma saya nggak satu rumah sama paman. Jadi saya tinggal di mes di perusahaan saya ini tadi. Jadi untuk berkabar aja itu satu hari cuma ya video call atau telepon aja sih Bu. Jadi saya nggak berani untuk menceritakan juga karena takut buat mereka kepikiran. Jadi ya saya rasa itu kalau itu belum mengganggu yang sangat berlebih itu saya pendam dulu. Jadi kan ini tadi saya mau ke Bukarin untuk menceritakan ini tadi gimana baiknya gitu sih Bu. Iya, baik. Jadi kalau dari sisi keluarga belum tahu ya kalau Mbak Feni mengalami takut tadi. Berarti dari sisi teman-teman saja. Iya, berarti kalau boleh saya simpulkan, Mbak Feni ini tadi mengalami takut karena mengungkapkan pendapat ke atasan, takut dipindahkan ke tempat kerja yang lebih jauh, terus mendapatkan respon yang kurang baik juga. Iya. Apakah benar Mbak Feni atau mungkin ada yang kurang? Iya, poin-poin itu sih Bu yang lebih penting. Soalnya saya yang mengalami itu ya itu tadi yang penting tadi. Iya. Apakah Mbak Feni kan nggak mungkin ya ingin mengalami rasa takut ini terus menerus? Mbak Feni pasti ingin berubah, ya. Iya.
Iya, jadi ingin dirubah yang seperti apa Mbak Feni ini? Untuk yang pertama tadi kan sulit ya untuk mengungkapkan ke atasan. Mbak Feni ingin dirubah yang seperti apa? Ingin lebih bisa untuk mengungkapkan pendapat saya aja sih Bu. Jadi kalau semisal pekerjaan memberatkan saya bisa mengungkapkannya ke atasan gitu, tanpa memperdulikan kayak pikiran yang lain-lain, pikiran penolakan itu tadi sih Bu. Oh iya, jadi Mbak Feni ingin mengungkapkan tanpa ada merasa nggak enak gitu ya. Iya. Ya, yang kedua tadi Mbak Feni mengatakan ingin yang kedua Mbak Feni takut untuk dipindahkan ya. Iya Ibu, betul. Iya, ingin dirubah yang seperti apa ini? Ingin lebih berani aja meskipun nanti dipindahkan atau bagaimanapun selanjutnya, ingin lebih berani sih Bu, ingin lebih berani melewatinya aja. Ya. Terus yang ketiga, ada respon dari memikirkan respon yang kurang enak dari atasannya ini, ingin dirubah yang seperti apa? Ingin saya rubah ya, saya bisa mengungkapkan tanpa mempedulikan itu tadi, mempedulikan respon yang tampak maupun tak tampak itu tadi sih. Gitu ya. Jadi Mbak Feni ingin berubah untuk tidak memperdulikan respon dari atasan. Mbak Feni tidak memperdulikan jikalau dipindah di tempat yang jauh. Yang penting Mbak Feni bekerja. Ya. Dan Mbak Feni juga ingin menyampaikan pendapat tanpa ada beban yang merasa nggak enak di Mbak Feni-nya. Ya. Nah, terus kemudian di sini saya itu ada tekniknya itu shaping. Jadi ini pembentukan dari tujuan yang ingin dicapai Mbak Feni itu secara bertahap. Mbak Feni bisa memakai teknik ini ataupun Mbak Feni ingin ganti dengan teknik lain. Saya ikut dugain aja baiknya kayak gimana. Jadi Mbak Feni mencoba untuk menerapkan teknik ini terlebih dahulu ya. Nanti jikalau dirasa tidak cocok, Mbak Feni bisa mengungkapkannya ke saya tanpa Mbak Feni memikirkan gimana respon saya, gimana saya berpikir Mbak Feni ini gimana gitu ya, nggak apa-apa. Iya, baik. Jadi di teknik ini itu yang langkah pertamanya Mbak Feni apakah sudah mencoba di saat rapat tadi yang waktu evaluasi pekerjaan bulanannya Mbak Feni sudah mencoba untuk mengangkat tangan? Belum. Belum ya. Oke, baik. Di sini saya boleh meminta sesuatu untuk mempraktekannya ini tekniknya? Boleh Bu, Iya. saya bersedia juga. Iya. Bisa tarik nafas dulu jika Mbak Feni tegang. Ya bisa Bu. Iya. Silakan Mbak Feni mengangkat tangan untuk bertanya ke saya apapun itu tanpa memikirkan respon dari saya. Ya. Iya Mbak Feni, ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, ada. Iya, boleh. Pertanyaannya apa itu? Garin nama lengkapnya siapa ya? Oh iya, terima kasih ya Mbak Feni sudah bertanya ke saya. Saya izin menjawab. Saya nama lengkapnya Karina Afanda Fitri. Nah kebetulan dipanggilnya itu Karina. Iya, jadi seperti itu. Gimana waktu tadi Mbak Feni mengangkat tangan yang sebelumnya belum pernah ya mengangkat tangan untuk bertanya? Dan di sini Mbak Feni sudah mengangkat tangan untuk bertanya ke saya pada hari ini pertemuan pertama kita ya. Gimana? Perasaannya ternyata mudah mengangkat tangan. Jadi ternyata itu tidak sulit untuk mengangkat tangan untuk memulai pertanyaan itu sih Bu.
Iya. Terus apakah Mbak Feni di rapat-rapat sebelumnya itu sudah menuliskan catatan-catatan yang ingin ditanyakan ke atasan waktu rapat, waktu evaluasi bulanan? Kebetulan belum sih Bu. Kebetulan belum. Oke, baik. Saya boleh meminta untuk Mbak Feni mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke atasannya selama 1 minggu ke depan untuk melihat progres dari Mbak Feni ini. Nanti sebelum Mbak Feni tanyakan ke atasan, Mbak Feni bisa melakukan sharing ke saya untuk perihal pertanyaan itu. Mungkin jikalau Mbak Feni merasa apakah ini pertanyaannya terbebani buat Mbak Feni atau kayak gimana gitu. Iya, bisa. Iya, jika Mbak Feni sudah menuliskan pertanyaan tadi di selama 1 minggu ke depan, Mbak Feni bisa mengasih reward ke diri Mbak Feni seperti halnya Mbak Feni makan makanan favorit, minum minuman favorit, seperti itu. Baik, yang saya akan lakukan. Iya. Untuk penjadwalan pertemuan kita minggu depan mau seperti apa Mbak Feni? Ya, kebetulan saya agak senang di hari Selasa Ibu, bagaimana? Di hari Selasa untuk jamnya? Jamnya di jam 10 sampai setengah 12-an, sekitar jam segitu Ibu. Iya, boleh, saya bisa. Oke. Untuk Mbak Feni, apakah sudah ini ceritanya sudah semua diceritakan ke saya, ataukah ada lagi yang ingin diceritakan ke saya untuk hari ini? Sudah sih Bu, itu tadi yang ingin saya sampaikan kepada Bu Karin. Ya, sudah cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa Mbak Feni mengerjakan tugas rumah tadi ya. Bisa kok Mbak Feni, kan selama 7 hari tadi Mbak Feni bisa menyisihkan waktu selama 5 menit untuk satu pertanyaan saja, tidak apa-apa. Dan kemudian habis itu Mbak Feni bisa diberikan ke saya untuk pertemuan di Selasa di jam 10 tadi. Ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Feni sudah bercerita ke saya, sudah sharing-sharing ke saya, sudah mengungkapkan yang mungkin bisa dikatakan Mbak Feni tidak bisa bercerita ke orang lain, tapi Mbak Feni memberikannya saya kepercayaan untuk Mbak Feni bercerita. Ya, baik. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Ya, Mbak Feni tetap semangat ya. Mbak Feni pasti bisa untuk melawan rasa takut yang dialami sama Mbak Feni. Ya. Semangat pokoknya. Iya, kalau Mbak Feni semangat pasti bisa untuk merubahnya ke tujuan yang ingin dicapai sama Mbak Feni. Yang penting Mbak Feni ada usaha dan semangat untuk mencapainya. Ya, baik Karin. Ya, baik. Sudah? Ya sudah Bu. Iya. Kebetulan juga mau ada kelas juga Oh, hari ada ini. kelas hari ini. Iya. Iya. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya bertemu saya sebelum ada kelas ya. Iya, terima kasih juga saya Bu Karin. Iya. Sudah membantu saya juga, sudah mendengarkan cerita saya tadi meskipun agak banyak ya Bu Karin. Iya, nggak apa-apa, saya senang banget untuk mendengar ceritanya Mbak Feni. Sudah, saya mau pamit dulu ya Ibu. Iya, boleh.